Sepakat dong kalau lidah dan perut lagi rewel nih, solusi terbaiknya jelas masakan rumahan ya kan? Kayak menu-menu di rumah makan yang satu ini nih. Tepatnya sih emang baru seumur jagung, tapi resepnya udah diwariskan sejak tahun 75. Penasaran kayak mana resep yang umurnya udah setengah abad? Just kita cobain yuk. Yang paling favorit di sini apa teh? Yang paling favoritnya banyak. Ya. Ada nila oseng, Nila jengkol oseng. bawang, Wes. cakalang kecombrang, Waduh. cakalang tiluana, cumi kecombrang, banyak mata, jengkol bawang. Jengkol juga sayur ada? asem juga ada. Wah, Budis, ini jujur aja nih belum pernah saya cobain semua tadi disebutin. Boleh tuh teh? Siap. Soalnya saya lihat ini lagi rame ya, takutnya nih kehabisan. Maklumin ya foodies, karena nih bisik-bisik tetangga, tempat makan ini tuh tiap harinya cuma buka 5 jam. Terus nih ya, kalau udah mepet closingan, bye deh tuh menu-menu top tiernya. Kulit melinjo. Wah, nih. Namanya hampas kecap. Ini ada ikan cakalang. Salah satu menu favorit di sini. Namanya nila oseng. Tuh. Wih, meriah ya foodies, tapi kayaknya ada nama-nama asing yang baru denger deh nih. Hampas kecap, terus apa? Tumis tangkil atau kulit melinjo. Duh, langsung kenalan aja lah ya kalau gitu. Budis, kalau makan kurma manis. Tapi ini yang jelas seratnya hampir sama, tapi ini ada bumbunya. Kayak buah apel ya, tapi ini kasih bumbu gitu loh. Ayo, kurma atau apel nih jadinya. Tumis kulit melinjo menjadi salah satu masakan khas Sunda yang populer di Banten dan juga di Jawa Barat. Tekstur sedikit kesat, licin dengan cita rasa sedikit pahit. Buat foodies yang lidahnya newbie nih, wajar kok kalau agak-agak kaget ya. Tapi kalau bumbu dan masaknya bener kayak begini, fix dijamin ketagihan deh tuh. Nah, foodies paling best kalau diuak-uak sampai bumbunya nempel terus dimakan sama nasi anget. Wuh. Tapi tunggu, kayaknya malah ada yang kepatil nih sama yang unik lainnya. Saya lagi ketagihan cobain ini ya. Namanya hampas kecap ini ya. Iya, kedelai yang kayak udah disangrai goreng gitu ya. Nggak manis, pedas. Mungkin ini masaknya pakai sambal. Baru cobain saya. Hampir sama kayak makan apa ya? Kayak makan, mungkin kalau buat orang Sunda tuh ada oncomnya kali ya. Mungkin ya. Yang bikin gak bisa berword-word kayak begini nih, biasanya emang harus diicipin langsung ya foodies. Kebayang gak? Ampas kedelai untuk pembuatan kecap yang sudah difermentasi, terus dimasak dengan bumbu rahasia. Duh, ini sih susah dicari tempat lain ya foodies. Ya, perasa dan aroma masakannya otentik banget, berhasil bikin pelanggannya jadi ketagihan. Katanya sih ngangenin banget ini olahan ala Cirebon Kuningan Majalengka ini foodies. Sip, kita lanjut yuk geser ke geng ikan-ikanan. Ada yang first time nih bakalan cobain cakalang loh foodies. Gimana? Ini Budis, bener-bener seger, pedas, sampai kita begini. Ini gara-gara ini nih, cakalang. Saya baru nyoba jujur, wah tapi rasanya rekomen banget ini. Pedas, gurih, terus berserat ikannya. Meski tipikal masakan kampung, jadul dan resep keluarga turun-temurun, bukan berarti stuck terus nggak mau berinovasi loh ya. Kayak cakalang ini nih, dimodifikasi dengan tambahan kecombrang yang nggak cuma bikin aromatik, tapi jadi seger banget, terpadu sempurna dengan sensasi smoky dari daging cakalangnya. Tapi ngomong-ngomong nasi saya udah habis nih. Kalau udah kayak gini, mau nggak mau harus lupakan loading karbo dulu gitu. Ini sih sering terjadi ya kalau ketemu menu lasis kayak begini, tangan dijamin auto nyedok nasi deh, lagi dan lagi, nagih. Sekalian deh kenalan nih sama nila osengnya, tambahkan perasan jeruk limau, siram-siram manja dengan kuahnya dan Ternyata
rahasianya ada di kuahnya ini. Jadi kalau kuahnya sampai nggak meresap ke dalam ikan ini, mungkin ikan yang saya cobain adalah ikan nila goreng. Tapi karena ini udah ada osengnya, jadi ingat ya Foodies ya, nyobainnya kuahnya harus meresap ke dalam biar berasa bumbunya. Definisi nikmat ke ubun-ubun karena memang selazis itu. Jujur nggak pakai peres loh ya, semua rasanya tuh on point dan nyaris nggak ada yang gagal. Ricky sampai beneran kepatil dan kepo tuh kayaknya. Aduh, harusnya saya kepoin ya. Boleh kali ya, habis ini kita kepoin dapurnya rumah makan Imah Mie Asih untuk cari tahu seperti apa proses pembuatan dari cakalang ini. Tapi saya habisin dulu ya, saya makan dulu. Asik, karena konsepnya open kitchen, pelanggan tuh bisa lihat langsung orderan mereka dimasak Foodies. Ya, beberapa menu emang dimasak ngedadak banget ketika ada yang pesan. So, kebayang ya, seendes apa itu menyantap makanan yang benar-benar fresh banget from the kitchen. Yang paling penting nih, makanan receh nggak boleh cuma ramah di lidah. Wajib juga cincai di kantong, ya nggak? Setuju dong? Ya Foodies, harga makanan di sini mulai dari Rp8.000 aja. Yuk silahkan ngeborong yuk Foodies dan selamat makan enak. Tuh, ini ya Foodies ya. Kalau datang ke sini jangan lupa pokoknya sekali lagi saya ingetin untuk mampir. Cobain yang namanya cakalang sama oseng nilanya. Jangan lupa buat semuanya nonton terus, pantangin makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Atur Makasih banyak, Kak. nuhun, Teteh. Ini dibungkus aja. Boleh dibungkus, Budin, buat keluarga saya.